Oke, sekarang Dibran usianya berapa nih? Sekarang 16 tahun, mau naik 17 tahun, jalan 17 tahun. 16 tahun mau naik 17 tahun sekarang. Oke. Kalau umur Dibran sudah khatam Al-Quran tuh di umur berapa tuh? Alhamdulillah umur 13 tahun. Umur 13 tahun sudah khatam Al-Quran. Alhamdulillah. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Podcast Faida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Masya Allah banget loh teman-teman. Podcast Faida Sunnah Muhammad kali ini kita kedatangan anak muda hafid Al-Quran yang ditunggu-tunggu viewers Sunnah Muhammad nih. Nah, banyak tuh yang komen tuh, kapan dong podcast sama Akhi Dibran yang imam viral itu? Ya, Masya Allah ya. Nah, ini kita datangkan langsung orangnya di podcast kita. Langsung saja Muhammad Dibran Pratama. Masya Allah. Kaifa haluk, akhi? Bikhairin walhamdulillah. Masya Allah. Panggilannya siapa? Gibran. Gibran. Berarti bukan Shoki Dibran Pratama. Panggil Dibran ya? Dibran. Nah, usia masih remaja. Hafid Al-Quran 30 juz mungkin insya Allah ya. Insya Allah. Nah ini teman-teman, Dibran ini juga imam di beberapa masjid kota Banda Aceh nih. Nah, Ana dengar kabar yang udah dari dulu sih Ana dengar kabar ya. Dibran ini nggak pakai HP ya. Jadi kalau mau kontak dengan antum melalui ayah antum gitu. Ya. Oh, Masya Allah, ini menarik loh teman-teman. Yang tentunya kita bahas satu persatu di podcast kali ini. Dari berawal kisah Dibran menghafal Al-Quran, gimana menjaga hafalannya, gimana metodenya, gimana sampai dia mungkin, dan sampai dia diundang di beberapa masjid kota Banda Aceh dan diberi kepercayaan jadi imam loh teman-teman. Ya siap ya Dibran ya, kita bahas satu persatu. Oke, kita bahas dari mulai kapan nih Dibran sudah bisa membaca Al-Quran? Alhamdulillah, Ana mulai bisa baca Al-Quran waktu umur 4 tahun. Umur 4 tahun sudah bisa membaca Al-Quran dengan lancar tentunya. Masih kita bilang bisa lah, cuman nggak lancar kali lah. Dia bilang bisa. Oke. Yang penting bisa tebak-tebak sedikit. Oke. Wajar. Ya. Itu yang ngajarin siapa? Guru atau orang tua? Umi di rumah. Umi antum. Itu belajarnya setiap hari ba'da maghrib atau gimana? Biasanya diwaktukan habis subuh dengan habis maghrib. Habis subuh dan habis maghrib. Habis subuh. Ya. Oke. Kalau udah bisa membaca Al-Quran, lantas Dibran udah bisa menghafal Al-Quran di umur berapa tuh? Menghafal Al-Quran semua ya? Udah bisa menghafal dulu nih? Oh, menghafal dulu. Berarti sejak umur 1 tahun. Sejak umur 1 tahun? Ya, pas dia bisa bicara. Cuman gini, ditalkikan sama Umi di rumah, misalnya dari surah Fatihah yang terutama. Masya Allah. Dan seterusnya juz amma yang surah-surah pendek, dari surah Ad-Duha sampai surah An-Nas. Berawal dari yang pendek dulu berarti ya. Oke, tadi 4 tahun sudah bisa membaca Al-Quran, masih terbata-bata ya. Kalau menghafal di umur 1 tahun? Ya, ditalkinkan sama Umi ya. Itu ada dengarin sebelum tidur gitu. Oke. Ada waktu tertentu nggak kapan ditalkinkan? Di sebelum tidur kah? Ya, atau sebelum tidur. Di waktu lain gitu? Pas lagi makan, habis makan baca doa, habis itu ngaji lagi itu. Oh gitu. Ditalkinkan. Oh, Masya Allah. Didengarin gitu. Didengarin. Tapi yang paling sering sebelum tidur. Yang paling sering sebelum tidur. Ya. Oke. Itu metodenya gimana? Dari juz 1 atau dari juz 30 per halaman? Juz 30 dulu kan, dari surah-surah pendek. Oke. Yang paling utama surah Fatihah. Al-Fatihah dulu. Iya, pembuka Al-Quran ya. Masya Allah. Oke. Sekarang Dibran usianya berapa nih? Sekarang 16 tahun, mau naik 17 tahun, jalan 17 tahun. 16 tahun mau naik 17 tahun sekarang. Oke. Kalau umur Dibran sudah khatam Al-Quran tuh di umur berapa tuh? Alhamdulillah umur 13 tahun. Umur 13 tahun sudah khatam Al-Quran. Alhamdulillah.
Berarti hafalnya dari umur 1 tahun sampai umur 13 tahun. Ya. Umur 13 tahun sudah itu 30 juz. Ya. Sudah 30 juz. Sampai umur 13 ya. Oke. Itu dihafal di rumah atau di pesantren gitu? Waktu kecil tuh ditalkinkan sama Umi. Umi dulu surah pendeknya aja. Oke. Juz amma lah kita bilang kan. Juz amma. Nanti pas SMP-nya baru masuk pondok kan. Pondok pesantren. Oh gitu. Ngaji sama guru. Ustad. Oke, berarti hafal. Lanjutan dari hafalan yang sudah ditalkinkan sama Umi dari umur 1 tahun ya. Atau yang dah dihafal waktu SD kan. Oke. Berarti Dibran bawa bekal dong nih kalau udah masuk pesantren. Bawa bekal udah berapa juz tuh yang udah terhafal? Alhamdulillah 3 juz. 3 juz. 3 juz dari rumah berarti bawa bekal ke pesantren berarti. Berarti juz 30, juz 1, juz 2. Juz 2. Oke, umur 13 tahun sudah khatam berarti di pesantren ya. Abu Umar, umur 13 tahun kita ngapain ya? Iya, 13 tahun sudah khatam. Nih, Anda 13 tahun masih, Masya Allah. Nyesel. Oke. Umur 13 tahun sudah khatam Al-Quran 30 juz. Oke, ini kita bahas dari segi pendidikan Dibran itu tentunya kita juga bahasnya. Dibran, umur 1 tahun sudah ditalkin sama Umi untuk menghafal Quran. Sampai SD ya? Ya, sampai SD. Sampai SD. Baru bisa baca Quran, baru menghafal sendiri. Oh gitu. Menghafal sendiri sama Umi nanti. Umi yang simak gitu. Umi yang simak atau sama pas sekolah atau sama guru-guru di sekolah SD. Oh gitu, oke. Ada yang simak juga. Oke. Tapi kebanyakan sama Umi di rumah. Kebanyakan sama Umi. Umi yang mengajar. Ya, Umi yang jadi faktor Dibran ini ya untuk menghafal Al-Quran berarti. Semua dari orang tua juga. Umi, Abi juga. Oke. Kalau dari segi pendidikan nih, Dibran di waktu SD mana nih? SD-nya di mana nih? SD-nya di Min Masjid Raya. Min Masjid Raya, Min 1. Min 1 Masjid Raya berarti. Itu sampai kelas 6 SD. Ya. Dibran masih di rumah dong nih ya? Nggak pesantren dulu kan? Ya, masih di rumah. Pulang pergi kan? Pulang pergi kan? Jemput pulang gitu kan? Oke, berarti dari kecil 1 tahun sampai kelas 6 ya? Ditalkin sama Umi berarti dong ya? Sampai kelas 1. Sampai kelas 1 doang nih? Ya. Kelas 1 SD? Ya. Selebihnya hafal sendiri? Hafal nanti nyimak sama Umi gitu. Oh Masya Allah. Oke, berarti hafal sendiri terus nyimak Uminya gitu loh ya? Oke. Berarti SD Min 1 Masjid Raya. Oke, kalau SMP-nya di mana nih? SMP-nya di Mahat Darut Tahfiz Al-Ikhlas. Mahat Darut Tahfiz Al-Ikhlas. Oke, terus sampai kelas 6 SD Dibran udah hafal berapa juz? Dari kelas 6 SD kah? Sampai kelas 6 SD? Ya, sampai kelas 6 SD. Berarti 3 juz alhamdulillah. 3 juz. Oh, yang tadi ya. Berarti dari sebelum masuk pesantren itu 3 juz. Ya. Itu udah terjaga banget ya 3 juznya berarti. Enggak ini kali lah. Ya masih murojaah ya. Juga. Oke. Tapi nanti pas masuknya baru ulangi lagi. Murojaah lagi baru lanjut. Oh, gitu. Ngulang-ngulang lagi dari 30 juz mungkin dalam jangka waktu setengah bulan gitu kan. Baru lanjut lagi. Lanjut hafalan lagi di pondok. Oke. SD di Min 1 Masjid Raya. Ini kalau SMP-nya gimana nih? Ke apa tadi? SMP Mahat Darut Tahfiz Al-Ikhlas. Mahat Darut Tahfiz Al-Ikhlas. Ya. Itu di mana tuh kalau boleh tahu? Ajun. Di Ajun. Oke, itu ini sekarang Dibran kelas berapa dulu? Sekarang kelas 2 SMA. Bentar lagi mau tamat kelas 2 SMA, mau naik kelas 3. Oke, iya. Dan sekolahan tuh sekarang di SMIT Al-Arabiyah. SMIT Al-Arabiyah. SMIT Al-Arabiyah. Itu di mana? Limpok. Genta, antum tahu? Tahu. Masya Allah. Ya lah, satu generasi lah ya. Oke, di SMP dari kelas 1 sampai kelas 6 SD hafal 3 juz. Ya. Oke, yang nyimaknya Umi. Ya, atau sama guru-guru juga di sekolah ada. Oke. Sedikit ustaz di sekolah kan, SD. Oke, masuk ke jenjang SMP, lanjut hafalan juz 3 ya berarti ya? Ya, juz 3. Juz 3 sampai kelas 3 SMP tuh tamat berapa? Tamat berapa juz dia hafal? Gimana? Kelas 3 SMP? Iya, sampai kelas 3 SMP. Udah berapa juz tuh?
Alhamdulillah dah khatam kan. Oh, udah khatam. Udah khatam. Masya Allah. Khatamnya pas kelas 2 SMP. Kelas 1 naik kelas 2. Tamat kelas 1. Kelas 1 naik kelas 2 sudah khatam. Ya, alhamdulillah. Masya Allah. 1 tahun ya, kurang 1 tahun ya. Lebih 11 bulan setahun. Ya, 11 sampai ya kurang lebih lah ya. Satu tahun udah tamat nih. Berarti SD SD 3 juz. Ya. Naik kelas 1 mau masuk ke kelas 2 udah khatam 30 juz. Masya Allah, cepat berarti ya. Ya, kurang lebih 1 tahun ya nih. Cepat berarti. Oke. Mama, ini menarik nih. Ini kita bahas nih ya. Menarik. Itu sudah mungkin atau gimana itu? Masih proja? Lancarin dulu 5 bulan 6 bulan untuk syahadah. Oh, ada syahadahnya juga. Ada syahadahnya juga di Pondok Ana. Terus syahadah itu pas semester 2 kelas 2. Berarti alhamdulillah lengkapnya setahun setengah dah. 1 tahun setengah ya. Udah 30 juz mungkin ini ya. Masya Allah. Masya Allah, Bu Umar. 1 tahun setengah Al-Baqarah belum tentu kelar ya Bu Umar ya. Oke. Ini kita tanya ilmu dari Dibran nih, tentunya kita contek nih ilmu beliau cara menghafalnya. Ini Dibran, kalau boleh tahu metode menghafal Quran Dibran gimana sih kalau boleh tahu nih? Di pondok atau di rumah nih Ustaz? Biasanya di pondok aja dah. Di pondok aja yang udah ini ya. Kalau di pondok biasanya diajarin sama Ustadz. Bisa kita baca ayat, misalnya kita baca dulu. Ayat pertama kita baca dulu. Innal ladzina kafaru sawa misalnya kan. Kita baca dulu, kita perhatikan hurufnya, kemudian kita hafal. Oke. Kita hafal dah mau melekat. Kita hafal tanpa lihat Quran dulu. Ulang 3 kali atau sampai 7 kali. Kita ulang, kemudian dah sudah memang udah betul-betul lancar, kita lanjut ayat kedua misalnya. Oh gitu. Seperti itu lagi, ayat kedua sudah lancar, ulang lagi dari ayat pertama. Oh, itu ada batasan waktu tertentu nggak? Misal ayat pertama nih kita baca sampai emang benar melekat nih di kepala tuh udah waktunya 10 menit udah cukup lah, atau gimana tuh? Ada, mungkin kalau misalnya 1 halaman itu dapat setengah jam mungkin. 1 halaman setengah jam. Itu baca aja dulu atau gimana? Hafalnya setengah jam. Beda ya emangnya. Setengah jam atau lebih lah kita bilang. Oke. Berarti baca dulu berapa kali, terus baru dihafal. Dihafal satu-satu nih ya. Yang satu nanti ulang lagi dari atas itu. Oke. Ayat kedua. Oke. Anda gambarin nih. Ayat pertama hafal lancar. Lanjut ayat kedua, lancar ayat kedua, ulang lagi di ayat pertama. Iya. Gitu. Begitu seterusnya. Oke. Berarti Dibran hafalnya tentunya pakai Quran pojok dong ya, 15 baris tentunya kan? Ya, Quran pojok. Quran pojok baris, kan? Ya. Qurannya yang ada cetakan merah di awalnya. Misalnya awal ayat itu ada cetakan merah. Ada per kalimat nanti ada cetakan merah. Iya. Untuk mengingat. Di pinggirnya itu ya. Ya, Oke. Anda tahu. Berarti 15 baris. Katakanlah nih, berapa kali ulang berarti itu? Setengah jam cukup lah ya kurang lebih ya. Setengah jam, 30 menit lebih ya kurang. Oke. Ya. Dari segi metode menghafal, udah kita tangkap. Ada nggak sih coba-cobaan Dibran dalam menghafal Quran tuh kayak, aduh susah banget nih ayatnya nih, harus ulang berapa kali nih sih kayaknya? Ada nggak sih? Ada. Di mana tuh? Pengalamannya mungkin kita lagi hafal, kadang ada terasa susah ya kan, susah. Kadang kita kayak sampai putus asa. Tapi itu udah mati, jangan putus asa. Kita jangan menyerah, jangan menyerah, tetap semangat ngaji. Ingat terus orang tua kita yang telah membantu kita, menafkahi kita untuk di pesantren dalam 3 tahun misalnya kan. Kita ingat terus kita tujuan menghafal Quran untuk apa. Kita ingat situ dan kita muhasabah diri dan kita minta nasihat dari guru. Kalau misalnya ada sifat malas dalam diri kita, ada sifat malas, sifat jenuh, kita minta nasihat dari orang tua kita dan dari guru kita. Kita minta nasihat dan mereka pun memberikan kita nasihat, memberikan kita semangat, dan kita pun kembali dalam bersemangat lagi. Oh, Masya Allah. Berarti itu sebuah ujian. Sebuah ujian juga ya? Jenuh, rasa malas. Mungkin lagi yang menghafal ayat susah. Dan kadang malas kan, ngantuk. Itu ada sifat biasa bagi manusia kan. Sifat lumrah. Iya. Berarti gitu ya? Biasa itu. Penting kita sabar. Kuncinya sabar. Oke, jadi kalau faktor jenuh dalam menghafal tuh
Oke, yang jadi faktor utama tuh untuk kita meningkatkan kembali semangat menghafal Quran tuh faktor lingkungan sih sebenarnya di Brand berarti ya. Minta nasihat itu gitu. Atau berteman sama teman-teman yang semangat menghafal Quran. Oke, iya. Ada nggak sih kayak cara di Brand misal lagi aduh mumet banget nih ayat nih kayak udah butuh healing nih. Ada nggak sih di Brand mau bikin apa gitu? Ada mungkin kita mungkin butuh healing kan, jalan-jalan mungkin. Ada kalau di pondok ada biasanya setahun sekali. Dibuat jalan-jalan misalnya kan, jalan-jalan rame-rame kayak itu untuk refreshing. Oke. Tapi nanti kalau misalnya nanti lagi refreshing lagi, nanti kita duduk-duduk sebentar sama kawan-kawan tapi yang bagus kan. Duduk sebentar, mungkin ngomong-ngomong sebentar. Tapi ngomongnya yang baik gitu. Dalamnya tuh yang berisi faedah lah dia bilang. Oke. Atau duduk sama guru minta nasihat juga, mungkin ngomong-ngomong. Oke. Berarti nih teman-teman kita lihat di Brand kalau dari segi pergaulan jaga banget nih pergaulan di Brand ya. Karena iya Masya Allah nih kan, karena nggak semua apa ya, Anda juga dulu pesantren nih teman-teman. Nah ya kan. Ya, jadi nggak semua teman-teman yang sudah masuk pesantren apalagi ya dikatakan baik semua, enggak lah ya dalam arti tanda kutip gitu kan. Ada juga teman-teman yang jadi faktor kita jadi malas gitu. Dia asik nih kayaknya, yaudah kita sekali gitulah kayak dia lah. Ada nggak sih kayak teman-teman di Brand yang kayak faktor di Brand tuh kayak aduh kok teman-teman dia kayak jadi malas sih sebenarnya. Ada nggak sih teman-teman? Iya teman-teman, ada nggak sih teman di Brand yang kayak kok aku bukan dia kok jadi malas sih, kok beda rasanya gitu ya? Ada nggak sih? Ada mungkin. Iya, pasti ada. Karena ada juga ngalamin tuh kan. Masya Allah, oke. Udah kita bahas nih dari segi menghafalnya, gimana metodenya. Nah, sekarang kita bahas metode menjaga hafalannya sampai benar-benar udah di luar kepala lah gitu ya. Gimana nih Brani? Nah, bagi dong ilmunya. Kita menjaga hafalannya tuh yang pertama kita harus sabar, semangat kita. Dengan habis itu kita juga sepertinya misalnya ada orang tua kita jenguk ke pondok misalnya, kita minta doa sama beliau, sama orang tua kita, minta doa umi, mama misalnya kan, kita minta doain abang, doain ana misalnya, doain abang bisa lancar menghafal Quran, agar dimudahkan. Kita minta doa sama orang tua, ridho orang tua. Kemudian kita minta ridho juga sama guru kita kan, ustaz kita yang ngajar kita Al-Quran tentunya. Minta ridho sama beliau, minta doa sama beliau. Dan kita pun semangat juga, sabar. Dan kita pun juga beramal. Diiringi dengan beramal juga. Kita mungkin amal kita sholat tahajud, sholat hajat, atau kita berpuasa Senin Kamis. Kita niatkan, ya Allah, Masya Allah, semoga dengan amalan ini bisa membantu untuk melancarkan hafalan hamba. Semoga dengan nama ini hamba juga istiqomah, juga bisa mengajarkan, menghafalkan, belajar dan mengajarkan ilmu tersebut, ilmu yang kita pelajari, ilmu Al-Quran. Masya Allah. Berarti gitu metode Akhi Dibran menjaga hafalannya nih teman-teman. Di Brand sendiri kalau di pesantren, kalau waktu jenguk orang tua tuh seminggu berapa kali nih? Kalau di pesantren mungkin karena masih SMP ya. SMP mungkin karena mungkin masih dekat orang tua rindu jadi kan. Seminggu tuh mungkin 3 kali. Seminggu 3 kali? Dijenguk. Gitu? Gitulah, seminggu 3 kali atau 2 kali. Karena kemarin rindu jadi kan, minta doa sama orang tua. Sering minta doa supaya orang tua juga bisa menasihati. Nanti kalau kadang anak jenuh tuh nanti minta nasihat sama orang tua. Gimana nasihatin terus sama orang tua. Ini ilmu baru nih teman-teman nih. Jadi kalau ada teman-teman yang anak pesantren atau yang nonton nih, yang pesantren nih, yang lagi hafal Quran. Ini kalau datang orang tuanya ke pesantren jangan lupa minta doa nih. Nah, ini ilmu dari Akhi Dibran ya, Masya Allah nih. Minta doa sama orang tua, minta doa sama Allah tentunya juga, jangan lupa untuk kita bisa semangat menghafal atau belajar terus ilmu agama di pondok pesantren teman-teman. Dari segi menghafal udah, metode menjaga hafalan udah. Nih kita bahas sekarang waktu murajaah di Brand selama di pesantren. Ada waktu khusus nggak? Kayak benar nggak sih kayak ada ini kayak mitos kalau ba'da subuh tuh emang cepat masuk sih hafalannya. Itu benar nggak sih?
Memang benar. Benar ya, benar. Ya. Ba'da subuh waktu paling cepat untuk menghafal Al-Quran, cepat masuk Ya, itu. Waktu. Bukan untuk menghafal Quran aja, tapi selain menghafal Quran seperti kita belajaran umum, belajar yang lain-lain lah. Seperti kita misalnya contohnya mungkin kita belajar matematika misalnya. Kita insyaallah masuk juga. Kita gitu. cepat nangkap kita. Insyaallah apa habis subuh pas sebelum subuh. Kita ngulang-ulang murajaah. Al-Quran tentunya sama pelajaran lain umum juga gitu. Oke. Berarti bukan mitos nih teman-teman ya. Ba'da subuh itu emang waktu terbaik nih untuk kita belajar apapun, pelajaran umum, pelajaran agama, bebas lah. Emang waktu subuh itu emang waktu paling cepat nih, Masya Allah. Oke, dari segi murajaah nih Dibran udah hafal 30 juz nih dikatakan kan. Itu sehari Dibran bisa murajaah berapa juz itu? Atau berapa halaman dalam satu hari? Alhamdulillah 3 juz. Satu hari 3 juz. Ya. Satu hari 3 juz ya teman-teman. Masya Allah. Satu hari 3 juz. Itu di waktu kapan tuh Dibran murajaahnya? Kalau misalnya di pondok karena banyak waktu mengajinya, jadi 5 juz. Oh gitu. 5 juz. Ini sekarang kan karena tambah lagi pelajaran, ada waktu pelajaran tuh kita gunakan untuk waktu belajar bahasa Arab misalnya kan, belajar agama. Jadi kan tuh kurangnya waktu untuk murajaah Al-Quran. Jadi 3 juz. 3 juz berarti selama satu hari 3 juz. Ya. Itu murojaahnya di pagi, siang atau malam? Habis subuh. Habis subuh. Kemudian habis zuhur misalnya, atau habis asar. Habis asar. Habis asar. Habis maghrib. Habis maghrib. Ya. Oke. Itu waktu murajaah berarti ya. Kalau waktu murajaah habis subuh, habis asar, sama ba'da maghrib. Ya Dibran udah 30 aja. Emang tugasnya emang murajaah aja nih. Kalau waktu masih menghafal Quran nih Dibran nih, itu waktu hafal Quran Dibran ba'da maghrib tentunya ya. Ya, ba'da maghrib, ba'da isya juga. Ba'da isya. Kalau di pondok ya. Oke, Dibran selama di pondok dari ba'da maghrib sampai ba'da isya dapat berapa sih sekali menghafal itu? Berapa halaman sih dapatnya? Ba'da maghrib sama ba'da isya ya. Mungkin insyaallah 1 lembar itulah. 1 lembar atau 2 lembar gitu. 1 lembar atau 2 lembar? Pertamanya 1 lembar. Oh, nanti lama-lama alhamdulillah ada naik-naik kan. Udah berarti 2 lembar lah gitu. Oh, bertahap berarti ya? Bertahap. Justru anak kebalik. Jadi dari awal-awal juz 1 itu kayak enak tuh. Ayatnya kayak jarang-jarang, agak jauh-jauhan. Naik ke juz 25 ke atas nih udah dekat-dekatan kan. Kayak juz 29 tuh. Karena ayat pendek-pendek tuh. Dalam satu halaman aja ada berapa puluhan ayat tuh masuk situ. Oh, ini beda nih Dibran nih. Masya Allah nih teman. Oke. Dibran sendiri nih ada nggak sih qori internasional yang Dibran emang kayak suka banget kayak niru banget gaya beliau atau gimana? Dari segi tajwid beliau pas atau dari segi pembacaan huruf beliau pas, ada nggak sih qori internasional yang Dibran suka? Sebenarnya nih ya banyak qori favorit misalnya kan. Seperti di Arab Saudi kan. Dia kita bilang qori seperti imam di luar Arab Saudi kan. Seperti Syekh Mishari Rashid. Syekh Mahir. Mishari Rashid, Mahir. Syekh Mahir apa tuh ya, Syekh Mahir. Mahir Amqaili ya. Ya Al-Waqli. Kemudian Syekh Sudes. Syekh Sudes, mana senior nih, Masya Allah. Ya. Banyak lah berarti ya. Ya. Syekh Mishari Rashid, Syekh Sudes, Syekh Bandar Balela, Syekh Mahir. Syekh Mahir. Banyak nih berarti Dibran nih. Syekh Ayub. Syekh Ayub. Ya. Oke, ada nggak sih dari salah satu syekh itu yang emang Dibran favorit banget tuh kalau pengen jadi, kan Dibran nih imam juga nih kan? Ya. Ada nggak sih kayak lagi jadi imam emang enaknya bawa irama beliau nih? Ada nggak sih? Ada. Terkadang dari kecil Syekh Mishari Rashid. Dari kecil Syekh Mishari Rashid. Ya. Oke. Dari kecil Syekh Mishari Rashid. Kalau sekarang Syekh Ayub atau Syekh Bailah kan? Bandar Balela. Syekh Bandar Balela. Oke. Iya, banyak yang komen di Instagram sama di YouTube. Ya, Syekh Mahir tuh. Dibran kalau jadi imam bawaannya kayak iramanya Syekh Bandar Balela, Syekh Mahir lah, Masya Allah. Sampai terakhir ada yang komen Dibran ini mirip ini loh, artis. Iya, Al-Ghazali. Masya Allah. Iya, ada kan. Nah gitu. Oke. Dibran selain hafalan mungkin usia masih remaja,
juga imam di beberapa masjid kota Banda Aceh nih tentunya ya. Nah, Masya Allah, Dibran, masalah imam nih. Dibran kan udah sering nih jadi imam kan. Nah, ada nggak sih kayak awal-awal Dibran jadi imam tuh kayak gugup gitu? Ada nggak tuh? Pertama ada gugup kan. Karena pertama kali imam kan biasa gugup kan. Gue getar. Iya. Gugup kan. Kadang kita APD, kita baca mungkin kita takut kita baca kan. Kadang sampai lupa padahal udah lancarin. Itu tuh. Nah, itu tuh sering terjadi tuh. Karena takut tadi. Karena takut. Itulah. Tapi insyaallah kalau udah lama-lama ada kata patah ala bisa karena biasa. Ala bisa karena biasa. Oke. Jadi kalau kita biasa kan, misalnya yang penting jam terbang ya kan. Jam terbang. Masya Allah. Sering imam-imam. Insyaallah itu gugup insyaallah udah nggak ada lagi. Masya Allah. Sering imam-imam. Oke, berarti cara mengatasi gugup jam terbang. Perbanyak jam terbang nih teman-teman. Biar nggak jadi gugup. Oke. Dibran sendiri perdana jadi imam kapan nih? Di masjid apa? Di masjid sendiri, masjid Taqwa Raya. Ya. Masjid Taqwa Long Raya perdana jadi imam. Ya. Imam sholat apa nih? Sholat subuh. Masya Allah, sholat subuh nih teman-teman. Usia berapa nih? Ya, usia berapa nih? Usia 13 tahun pertama. Kelas 3 SMP berarti ya? Kelas 2 SMP. Oh, kelas 2 SMP. Ya. Kelas 2 SMP udah dipercayakan jadi imam nih, Masya Allah. Pertama. Oke. Seperti yang kita bahas tadi, masalah imam nih, oke ya teman-teman. Dibran sendiri nih, gimana ceritanya sampai bisa diundang di beberapa masjid dipercayakan jadi imam tuh? Apa dari orang tua kah atau dari ustadz kah di pesantren yang nawarin ini Dibran sendiri? Nanti setelah kita imam kan, nanti ada orang-orang minta WA-nya gitu kan dari ayah, minta WA ayahnya kan. Jadi nanti tanya, nih ayah siapa misalnya, tapinya siapa, nanti tanya, nanti dari misalnya dari jamaah misalnya kan, dari jamaah. Kadang juga ada ayah nawarkan juga kan di masjid sendiri tapi juga ada ustaz di rumah juga nawarin. Seperti di Masjid Cuk Mutia tuh ada. Oh gitu. Ada ustaz juga nawarin disuruh jadi imam. Oke. Yang pertama kali perdana tadi Dibran jadi imam itu yang nawarin BKM atau siapa tuh? BKM. BKM-nya. Emang udah kenal sama Dibran berarti ini ya? Ya, udah kenal sama Dibran, udah tahu Dibran hafal Quran. Jadi disuruh. Fadhol ya di imam ya. Jadi imam subuh perdana. Perdananya. Oke. Habis itu berlanjut ke WA nih. Berlanjut ke kayak Dibran diminta nomornya kan. Gitu. Ke lewat ayah. Iya, ayah. Oke. Dibran sendiri nih pertanyaan yang paling besar nih yang masih jadi pertanyaan yang paling banyak ditanyakan di netizen Sunnah Muhammad nih. Kenapa sih nggak pakai HP dan nggak akun sosial media? Gimana? Nah, kenapa sih Dibran nggak pakai HP dan nggak ada akun sosial media? Jaga dulu lah kan. Jaga dulu. Kalau misalnya pakai HP ayah dulu sih. Oh gitu. Biar jaga dulu. Jaga berarti ada ini ya faktor kualitas hafalan kalau kita pakai HP gitu. Enggak juga. Cuman kita yang penting kita menjaga aja. Kan HP kan ada dua, bisa buat kita faedah, manfaat, juga kita buat kita binasa kan. Iya benar. Yang enggak berfaedah. Iya benar. Apalagi nah nih, nunjuk nih. Nah, iya kan? Karena apalagi anak muda yang ngafal Quran, sekali banyak nih kisah-kisah nih Dibran nih, kayak teman-teman juga kan. Pesantren hafal Quran. Pondok pesantren hafal Quran, libur sebulan sekali, pulang ke rumah. Nah orang tuh kasih nih HP nih, perpuasin nih, dia buka apa terserah, mau kemana terserah, nih banyak. Itu salah sebenarnya nih. Benar nggak sih Dibran nih caranya? Iya kan? Benar, seharusnya jangan gitu dong, apalagi hafal Quran ya kan? Karena kalau dari anak sendiri itu mempengaruhi hafalan nih teman-teman. Benar. Ini mempengaruhi hafalan kalau dari kita main HP, apalagi buka TikTok nih ya, Bu Umar. Iya kan? Pasti pengaruh. Nah, makanya kita tanyakan ke Dibrannya sendiri nih. Nah, udah terjawab nih berarti teman-teman kan, kenapa si Dibran nggak pakai HP dan nggak ada akun sosial media nih bagi teman-teman yang banyak nanya di akun sosial medianya Sunnah Muhammad. Oke, itu faktor yang paling utama ya Dibran untuk menjaga hafalannya
supaya ini ya nggak terganggu. Fokus dulu ke ini. Fokus. Insyaallah dibilang sama orang tua nanti pas kuliah baru kita Pas pegang. kuliah Ya, karena baru. masa SMA ini kan masa pertumbuhan. Jadi itulah masa pertumbuhan ini kok kita nggak jaga betul-betul bahaya ke depannya. Iya. Pas kuliah insyaallah bisa pakai HP sendiri. Iya. Hmm. Masih usia remaja masih labil ya. Ya. Masih kayak penasaran. Jadi, ya kalau nggak dijaga ya rusak. Kan banyak anak yang sekarang kan. Misalnya biasalah kita bilang ada yang narkoba, berita-berita kan. Iya Ada yang benar. narkoba, ada yang membunuh lah. Kita dengar di berita. Iya. Seperti itu. Karena mungkin orang tua nggak pantau. Iya benar banget. Ya. Oke. Nah gitu teman-teman. Nah ini ilmu ya nih bisa diambil dari Ibran nih. Oke, Ibran udah ceritakan kisah perjalanan dia menghafal Quran, metode dia menjaga hafalannya, kemudian coba-cobaan dari menghafal Quran gimana cara menanggapinya, sampai cerita Ibran dipanggil jadi imam di beberapa masjid. Oke, untuk Ramadan tahun ini Ibran, untuk Ramadan tahun ini udah dijawalkan di beberapa masjid tuh. Terutama di Masjid Taqwa Raya, masjid sendiri di dekat rumah. Kemudian Masjid Cuk Mutia. Kemudian Masjid Agung di Ketapang, ada Masjid Agung ya. Oke. Masjid Agung, kemudian di Masjid Lamtih itu apa namanya? Lamtih ya. Apa tuh teman-teman? Masjid apa? Nah di Lamtih. Oh ya, berarti di Masjid Tuku Umar, Baitul Musyahadah. Masjid. Udah 5 masjid dong ya. Udah 5 masjid ya. Masjid Babu Jannah di Ketapang juga masuk lorong. Masjid Babu Jannah. Oh, udah banyak dong berarti ini. Masya Allah. Itu yang minta dari BKM atau BKM. dari BKM sendiri? Dari BKM ya. Iya, karena tahun lalu di Ibran udah pernah juga ya. Ya. Udah pernah ke situ juga atau ada masjid baru nih yang manggil di Ibran? Iya, ada masjid baru. Ada masjid baru gitu. Ya, tahun kemarin juga ada dipanggil alhamdulillah sampai ke PD Jaya. Dipanggil Masya Allah. ke imam di Pondok Pesantren Jemal Amal. Iya, Jemal Amal. Anak tahu ya. Jemal Amal. Ya, yang di PD Jaya. Iya. Itu gerbang masuk pertama PD Jaya langsung Jemal Amal tuh. Ya. Ya, tahu. Disuruh imam tarawih di situ 1 malam. 1 malam. Ya. Oke. Banyak juga jawal di Ibran Itu nih. tahun kemarin, tahun ini belum tahu lah. Masih mungkin banyak masih ada atau udah mungkin. Oke. Itu jadwal udah banyak banget nih teman-teman di Ibran. Jam terbangnya udah Masya Allah banget nih. Yang tentunya gugupnya udah enggak lagi dong ya. Insyaallah. Oke, di Ibran sendiri nih, tamat SMA, mau lanjut sekolah kemana nih? Pendidikan kemana nih? Insyaallah kalau ini juga Allah mengendaki kan. Insyaallah di Timur Tengah. Timur Tengah ya, Masya Allah. Timur Tengah, di mana itu lebih tepatnya? Apa mungkin di Yaman lah. Yaman gitu. Yaman, Masya Allah. Yaman nih teman-teman nih. Berarti setelah SMA, emang fokusnya terniatnya ke sana, ke Yaman berarti gitu ya? Insyaallah juga. Kalau nggak berkendala. Iya. Nanti usaha aja dulu nih. Usaha dulu lah. Iya. Berdoa dulu kan. Tapi siapkan lah. Oke, sebelum lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya tamat SMA, ada nggak sih kayak di Ibran kayak aduh pengen ke sana nih, sebelum ke sana kayak pengen healing ke suatu tempat nih, ada nggak sih kayak rihlah dulu nih dari murojaah hafalannya, ada nggak sih tujuan gitu? Tujuan apa, menghafal Quran? Bukan. Kayak sebelum di Ibran lanjut ke jenjang pendidikan selanjutnya nih, sebelum pergi lah kan, ada nggak sih kayak di Ibran kayak aduh Ana pengen ke sana cuma belum sempat nih karena masih terikat dengan pesantren gitulah atau gimana tuh. Ada nggak sih kayak aduh Ana pengen ke Sabang gitu. Ada nggak sih? Rilah gitu. Ada juga. Ada ya? Alhamdulillah. Tapi kemarin tuh udah rilah juga kan. Apa kita bilang umroh kan? Umroh. Oh iya. Kemarin dengar kabar Ibran baru pulang umroh nih. Ya. Tapi alhamdulillah udah terobati. Oh udah terobati. Iya, Masya Allah nih. Pengen healing nggak ke mana misalnya kan? Turki misalnya. Tapi udah healing dulu kan. Umroh kan. Umroh juga tapi insyaallah umroh misalnya kita pergi ke Madinah kan, salat di Masjid Nabawi. Mungkin lebih berfaedah mungkin. Kita mungkin rihlahnya ke Jabal Tur misalnya, Jabal Sur. Apa di Jabal Uhud kita bisa rihlah. Oke. Iya. Jabal Rahmah di sana. Tapi rihlah yang berfaedah tapi kita ambil. Masya Allah. Ini
teman-teman mau dibilang apa lagi? Udah lengkap semua sama Dibran nih. Kalau kita bilang nih aset negara nggak sih? Penerus bangsa nih anak muda ini. Masya Allah. Ini Dibran nih, Dibran dari Dibran sendiri. Ini sebelum kita akhiri podcast kita hari ini, kami teman-teman mau dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran nih dari Dibran nih. Ya, Dibran silahkan pilih bacaan sendiri. Nah, langsung aja. Langsung ya. Ya, fadhal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Masya Allah. Nyentuh gak sih guys? Nyentuh gak? Masya Allah. Jujur ini nyentuh. Anak nyentuh. Yeah. Itu irama khas Dibran gak sih? Ada contoh-contoh juga. Syekh Ayub apa Syekh Bandar Baila. Kalau yang tadi itu irama siapa? Syekh Ayub. Syekh Ayub. Iya, Muhammad Ayub ya. Yeah. Syekh Ayub. Itu yang viral di Instagram. Yang pertama kali viral kayaknya irama ini ya. Yang pertama di Cuk Muti ya. Syekh Bandar Baila. Di viral Instagram ingat enggak nadanya? Gimana? Yang repost Dr. Zaidul di Oh, ingat enggak? ingat yang itu ya. Nah, coba baca itu. Bisa? Boleh. Surah apa tuh? Al-Araf ya? Al-Raf yang walau syi'na tuh. Iya. Oh, ulang baca yang di sana. Oke. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. Masya Allah. Dibran.
Apa sih motivasi Dibran dalam menghafal Quran? Permintaan orang tua kah atau dari sendiri? Dari sendiri. Dari diri sendiri. Pertama nih anak ceritakan sedikit juga. Oke. Dari kecil dari SD pas masuk pondok, tuh orang tua maunya mau masuk Hemsen model, Hemsen model. Ya, Hemsen biasa. Hemsen model lah. Iya. Di sana. Tapi anak maunya tuh pondok. Bilang sama orang tua, Umi misalnya kan, mau masuk pondok menghafal Quran. Dibran sendiri bilang gitu. Saya bilang itu. Jarang ini. Ya. Okay. Mau menghafal Quran. Tapi Umi bilang karena masuk Hemsen model dan udah dapat golden ticket. Ya, yang menang Marsal. Yang lomba apa tuh yang di Marsal ya. Di lomba di Hemsen model. Oke. Tahun berapa ya? 2018 ya? 2018. Tahun 2018. Ya. Oke. Kok nggak salah. Ya, golden ticket. Dapat golden ticket alhamdulillah. Jadi masuk Hemsen model tanpa gratis. Gratis, tanpa biaya 1% pun. Ya, Oke. Tanpa ujian lah. Tanpa tes. Tanpa tes ya. Tanpa Oke. tes. Jadi udah sepakat tuh kan, orang tua dah bilang masuk Hemsen model. Tapi nggak tahu, Ana tergerak pengen masuk pondok pesantren untuk menghafal Quran. Tapi alhamdulillah dah ada niat situ. Oke. Orang tua akhirnya setuju. Oke. Jadi nggak apa-apa, golden ticket tadi nggak apa-apa. Ya udah masuk ke pondok. Oke, gitu ceritanya. Berarti Dibran menghafal Quran motivasinya dari diri sendiri lah gitu ya. Bukan dari paksaan orang tua atau PR di sekolah, bukan lah ya. Oke, ada nggak sih Dibran ayat favorit Dibran dalam Al-Quran yang jadi penyemangat hidup Dibran? Banyak. Ada. Mau sebutin? Boleh. Fadhal. Ada ayat Al-Quran yang menjelaskan "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an." Itu di surah Al-Hasyr, yang artinya kami turunkan Al-Quran itu seakan-akan kami turunkan Al-Quran itu di atas gunung. Jadi gunung itu tunduk pada Al-Quran tadi. Jadi kayak merasa berat gitu. Saking karena mulianya Al-Quran tadi. Keagungannya Al-Quran tadi. Oke. Kalau ayat lain ada? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Iya benar. Dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Yang paling utama baca Al-Quran. Benar banget. Baca Al-Quran. Oke. Motivasi udah. Kemudian untuk menuntut ilmu, seperti hasiban nasu ayyutraku yang tadi Anda bacakan tadi. Surah Al-Ankabut. Yang hasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Lain ada? Banyak lah tentunya ya. Banyak tentunya. Oke Dibran, ini kita ada di penghujung waktu nih Dibran ya. Terakhir Dibran, apa pesan untuk kedua orang tua yang lagi nonton ini, biar ada jejak digital nih tentunya Bu Umar ya. Apa pesan untuk kedua orang tua yang udah membesarkan Dibran sampai sekarang dan udah menjadikan Dibran seorang hafidz Al-Quran 30 juz dan imam di beberapa masjid? Fadhal Dibran, pesan untuk orang tua. Pesan untuk orang tua ya? Iya. Jadi untuk Abi Umi. Untuk Abi Umi. Terima kasih dia bilang. Yang sudah mendidik Ana dari kecil. Terus. Didik, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, beramal soleh dari kecil. Alhamdulillah. Sampai sekarang ini didik terus, menjaga anak terus dari maksiat, dari maksiat dunia luar. Iya. Semangat terus menasihati anak ketika anak sedang jenuh lagi dalam menghafal Quran. Alhamdulillah sampai sekarang ini
alhamdulillah Anda bisa juga menghafal Quran. Masya Allah. Karena dari dasarnya dari Umi juga semangatin terus menghafal Quran. Padahal sebenarnya Umi pas masuk sekolah itu dan masuk HMC model duluan. Dan masuk dulu mau masuk ke situ. Tapi alhamdulillah anak tergerak menghafal Quran, jadi orang tua pun setuju. Kira disemangatin menghafal Quran. Tengok juga video-video orang dah syahadah kan. Jadi tersentuh juga pengen syahadah, gimana caranya. Dibilang mama gimana caranya nak seperti ini. Mama mau seperti ini, dibilang itu. Umi mau seperti ini. Ya. Oke. Umi mau seperti ini. Ya udah, insyaallah masuklah pondok. Pondok pesantren Mahat Darut Tahfidz Al Ikhlas. Iya. Oke. Masuk pondok. Ya sabar, dapat tangan mungkin. Alhamdulillah sampai selesai. Sama Ustaz. Masya Allah, itu pesan untuk Umi khususnya ya. Untuk ayah sendiri ada nggak pesan khusus? Yang ngantar Gibran kemana-mana gitu, temannya Gibran. Alhamdulillah. Mungkin nggak karena beliau mungkin nggak sampai sekarang imam. Mungkin sampai keluar imamnya juga, imam anak imam sampai mungkin keluar daerah mungkin. Masya Allah. Mungkin pengen nggak ada yang ngantar kan? Iya. Mungkin ayah nggak ada suruh juga di Masjid Taqwa. Nggak ada yang kenalin juga. Masya Allah. Oke. Terakhir Gibran, apa sih cita-cita Gibran? Insyaallah cita-cita jadi dai aja insyaallah. Jadi dai ya. Imam. Jadi imam ya. Imam besar insyaallah. Imam beserta dai kalau bisa nih ya. Iya, Masya Allah, Masya Allah. Taib, terima kasih Gibran udah menyempatkan hadir di podcast Faedah Sunnah Muhammad hari ini. Terima kasih ilmunya udah berbagi sharing nih ke teman-teman yang lagi nonton, metode menghafal Quran gimana, cara menjaga hafalan Quran gimana, menghadapi cobaan dari menghafal Quran gimana, jadi imam biar nggak gugup gimana. Masya Allah, banyak kali faedah yang bisa kita ambil di video kali ini teman-teman. Terima kasih Gibran sekali lagi, jazakumullah khairan. Oke teman-teman, sebelum kita tutup, sebelumnya kita minta nasihat dari Gibran dan motivasi kepada teman-teman yang lagi menghafal Quran supaya lebih semangat nih, disemangatin langsung nih, dikasih motivasi dan nasihat dari Gibran langsung nih. Masya Allah, fadhal Gibran, motivasi untuk teman-teman nih yang lagi hafal Quran. Ya, dalam menuntut ilmu kita harus sabar. Harus sabar. Ada mungkin rasa jenuh, rasa malas, itu mungkin hal yang lumrah bagi manusia kan. Kita mungkin lagi bekerja, mungkin capek, lelah, jenuh. Mungkin kita butuhkan juga healing, mungkin refreshing ya. Oke. Juga minta nasihat dari guru juga. Karena dalam hadis menyatakan waman salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Masya Allah. Jadi Masya Allah, begitu mulia orang menuntut ilmu. Dalam ayat lain dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang para menuntut ilmu. Allah mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu. Masya Allah. Oke, itu motivasi dan nasihat dari Akhi Gibran ya teman-teman dalam menuntut ilmu agama tentunya dan menghafal Quran. Juga menghafal Quran. Ada hadis juga. Oh ya, ada juga nih. Menghafal Quran tentang orang yang baca Quran. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia adalah, sebaik-baik kamu di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran, sungguhnya karena Al-Quran itu akan datang di hari kiamat untuk beri syafaat bagi pembacanya. Oke. Masya Allah. Oke, udah pakai lengkap nih teman-teman ya. Udah motivasi udah, nasihat udah dari Gibran. Dan akhirnya kita tutup nih podcast kita di hari ini bersama Sunnah Muhammad. Sebelum kita tutup, kita dengarkan ayat Al-Quran dari Akhi Gibran. Masya Allah. Demikian teman-teman, semoga jadi manfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم